Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Nadadewanti, NIM 1931320. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Daulah Bani Abbasiyah itu apa? Jadi, Bani Abbasiyah merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah mendengar adanya Bani Abbasiyah, Marwan II yang merupakan khalifah terakhir dari Bani Umayyah memutuskan untuk menyerang mereka di kota Kufah. Akan tetapi, serangan Marwan II ini gagal, dan akhirnya Marwan II terbunuh di kota Mesir. Nah, dengan terbunuhnya Marwan II ini, maka secara resmi berdirilah Daulah Bani Abbasiyah pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dalam masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu tafsir. Tidak hanya itu, pembangunan dan ekonomi pun ikut meningkat, sehingga didirikanlah perpustakaan Islam pertama di Baghdad, yaitu Baitul Hikmah, yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalin ilmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Kemudian, kita akan masuk ke serangan tentara Mongol, yang merupakan faktor eksternal dari runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang Baghdad. Pada saat itu, khalifah terakhir yaitu Al-Musta'sim tidak mampu membendung serangan dari tentara Mongol tersebut. Kehadiran dan serangan tentara Mongol secara langsung menyebabkan runtuhnya kota Baghdad dan hancurnya Baitul Hikmah. Dalam serangan tentara Mongol yang terjadi selama 40 hari, telah memakan banyak sekali korban jiwa, termasuk Al-Mu'tasim dan beserta anak-anaknya ikut terbunuh dalam perang tersebut. Tidak hanya itu, semua kitab, buku, tafsir, guru, para pembaca, dan imam ikut dihanguskan oleh tentara Mongol, sehingga pada saat itu kota Baghdad menjadi kota mati. Sebenarnya, apakah hanya itu faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah? Tentu saja tidak. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita bahas adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Sementara pada saat itu komunikasi antar daerah dan pusat itu sangat terbatas. Yang kedua, profesionalisasi angkatan bersenjata yang membuat ketergantungan para pemimpin pada saat itu. Nah, ini juga menyebabkan faktor yang ketiga, yaitu keuangan yang sangat sulit pada saat itu karena biaya untuk membayar tentara bayaran itu sangat besar. Kemudian faktor yang keempat, posisi-posisi penting pemerintahan dipegang oleh ahli bid'ah. Yang kelima, adanya penyakit wahan atau cinta dunia dan takut mati yang menguasai para penguasa dan jajarannya. Dengan adanya penyakit wahan ini juga menyebabkan faktor yang keenam muncul, yaitu merajalelanya korupsi. Ya, siapa yang tidak tahu korupsi? Kemudian yang ketujuh, fanatisme keagamaan. Yang kedelapan, ada permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Nah, dari 8 faktor internal itu saja sudah menyebabkan retaknya pemerintahan pada saat itu. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama, adanya perang salib. Perang salib ini terjadi sekitar tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Perang salib ini membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Seperti yang kita ketahui, Bani Abbasiyah ini wilayah kekuasaannya sangat luas, jadi kemungkinan besar di dalam Bani Abbasiyah ini ada orang-orang Kristen yang ingin menghancurkan umat Islam. Perang salib ini juga menyebabkan perang yang kedua terjadi, karena pengaruh perang salib juga terlihat dalam perang Mongol. Ya, yang kedua adalah perang Mongol, atau perang tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dengan serangan tentara Mongol inilah Daulah Bani Abbasiyah berakhir. Dari faktor-faktor tersebut, tentu saja faktor yang paling berpengaruh adalah faktor dari serangan tentara Mongol. Akan tetapi, kita tidak bisa mengesampingkan adanya faktor internal yang ikut mendorong runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah.
Karena dengan adanya ketidakpercayaan dan perselisihan antar masyarakat dengan pemerintah, itu juga menyebabkan retaknya suatu negara dari dalam. Nah, apabila pondasi suatu negara itu sudah runtuh atau sudah retak, maka kapanpun serangan dari negara luar akan berhasil untuk meruntuhkan negara tersebut. Jadi, kita harus selalu bersatu agar negara kita juga tidak runtuh. Bhinneka Tunggal Ika. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.